Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fazal dengan NIM 111240470 dari kelas 4 T. Di sini saya akan membuat video tugas mata kuliah Hukum Pemerintahan Daerah yang diampu oleh dosen Bapak Eki Purpon, SH. Langsung kepada tugasnya. Di sini saya akan menyampaikan jawaban atas studi kasus mengenai kebijakan pengurangan dana transfer ke daerah atau TKD oleh pemerintah pusat. Dalam kasus ini, pemerintah pusat memangkas TKD demi efisiensi fiskal nasional. Akibatnya, daerah X kekurangan anggaran dan terpaksa menaikkan pajak daerah seperti PBB dan retribusi parkir. Masyarakat pun protes karena merasa terbebani. Soal yang pertama yaitu analisis apakah kebijakan pengurangan TKD ini oleh pemerintah pusat sesuai dengan prinsip otonomi daerah dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia dan teori yang digunakan. Menurut Undang-Undang 1945 Pasal 18, Pasal 18A dan Pasal 18B, otonomi daerah diberikan seluas-luasnya dalam kerangka negara kesatuan. Teori utamanya adalah money follow function, yang mana artinya setiap kewenangan yang diberikan ke daerah harus disertai dana yang memadai. Analisisnya, kebijakan ini ada dampak sisi positifnya, yaitu mendorong daerah lebih mandiri dan efisiensi sesuai UU HKPD nomor 1 tahun 2022. Namun kebijakan ini kurang sesuai jika pengurangannya terlalu besar. Banyak daerah yang masih bergantung kepada TKD ini hingga 70-80% dari APBD. Pengurangan besar bisa menghambat pelayanan publik seperti pendidikan dan kesehatan, sehingga melemahkan otonomi daerah yang seharusnya nyata dan bertanggung jawab. Kesimpulan dari nomor 1 ini, kebijakan ini hanya sebagian yang sesuai, tapi beresiko melanggar prinsip otonomi jika tidak diimbangi dengan dukungan yang lain. Terus yang selanjutnya ada nomor 2. Nomor 2 itu menjelaskan bagaimana hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam kerangka desentralisasi fiskal. Jawabannya yaitu hubungan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang HKPD 2022. Menurut undang-undang kedua undang-undang tersebut ada 3 mekanisme, yaitu yang pertama itu ada desentralisasi, yang kedua dikonsentrasi, dan tugas pembantuan. Dalam desentralisasi fiskal, pusat penguasa kebijakan fiskal nasional, sementara daerah mengelola PAD dan menerima transfer seperti DAU, DAK, dan DBH. Hubungannya bersifat kemitraan. Jadi, pusat bertugas membina, mengawasi, dan menjaga keseimbangan antar daerah. Daerah juga diberi kebebasan mengatur APBD, tapi harus selaras dengan kepentingan nasional. Pusat juga diberi insentif atau sanksi jika daerah kurang berkinerja. Oke, yang terakhir, yang nomor 3, apakah tindakan pemerintah daerah yang menaikkan pajak daerah sebagai respon kebijakan pusat dapat dibenarkan secara hukum? Jelaskan berdasarkan asas hukum pemerintahan daerah. Oke. Jawabannya, ya, secara hukum jelas boleh. Dasarnya pada Undang-Undang HKPD nomor 1 tahun 2022 yang memberi daerah kewenangan menetapkan pajak dan retribusi melalui Perda. Ini merupakan pelaksanaan otonomi keuangan daerah. Tindakan ini didukung oleh asas otonomi, legalitas, keadilan, dan transparansi. Namun, kenaikannya harus proporsional, tidak memberatkan rakyat, dan melibatkan DPRD serta masyarakat. Kesimpulan dari
tiga tugas tersebut. Jadi keseluruhan pengurangan TKD ini bertujuan baik untuk efisiensi, tetapi harus diimbangi dengan peningkatan kemampuan daerah. Daerah boleh mengoptimalkan pajak, tetapi harus bijak dan adil. Mungkin sekian video penjelasan dari ketiga soal tersebut. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.